Like a bird on a tree. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Dadang, terima kasih sudah menyisihkan waktu. Ya Pak. Kali ini kita akan melaksanakan pra-observasi. Ya. Sebelum nanti Pak Dadang mungkin kita ke kelas untuk melaksanakan supervisi akademik. Sebelumnya mungkin Pak Dadang bisa memperkenalkan terlebih dahulu apa mata pelajaran yang Dadang ampu dan seterusnya. Enggak, Pak Dadang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dadang Kurniawan Saiful SPD. Saya di sini sebagai guru bimbingan konseling. Kalau dulu biasanya disebut guru BP. Ya. Saya mengajar di kelas 7, 8, dan kelas 9 di SMP Negeri 2 Tanjung Sari. Oke. Background pendidikan saya S1 bimbingan konseling. Pas ya Pak ya linknya? Ya. Oke, terima kasih Pak Dadang atas perkenalan. Baik Pak Dadang, sebelum kita melaksanakan observasi supervisi akademik di pra-observasi kali ini, saya ingin menanyakan terlebih dahulu. Ya. Ketika nanti saya coba untuk mengobservasi supervisi akademik Pak Dadang, kompetensi apa yang ingin Pak Dadang kembangkan atau nanti saya lihat ketika di observasi supervisi akademik nanti. Pak, di sini kan saya akan menjelaskan tentang atau kejadian-kejadian yang memang sedang hangat yang diperbincangkan oleh anak-anak. Jadi insya Allah nanti saya akan student center ya Pak ya, berfokus pada anak. Terus jadi nanti karena kan materinya ini dari anak juga Pak, karena sebelum saya memberikan materi itu saya sebar angket kebutuhan siswa. Jadi nanti materi yang saya berikan pun itu sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Mungkin seperti itu Pak. Kemudian apa nih yang menjadi tantangan untuk mengembangkan kompetensi tersebut atau untuk pekerjaan pada anak tersebut? Apa yang menjadi tantangan? Mungkin tantangannya sih salah satunya Pak kan di kelas itu anak-anaknya beragam ya Pak ya. Anak-anaknya beragam, ada yang ekstrovert, ada yang introvert. Nah itu mungkin menjadi tantangan saya tersendiri juga Pak. Gimana caranya supaya anak-anak introvert juga ikut dalam proses pembelajaran gitu. Anak ekstrovert juga sama gitu ya. Jadi di kelas itu karena beragam, ya itu saya berarti harus masuk ke aneka-ragaman itu tersebut. Heterogen ya, seperti kita ya. Ada yang aktif, yang kalem, dan seterusnya ya, bermacam-macam latar belakang. Terakhir sebelum saya tutup, apa rencananya nih dari tantangan tersebut? Nanti supervisi seperti itu, apa yang menjadi rencana pada untuk melaksanakan kegiatan akademik tersebut? Mungkin saya akan membawanya lebih cair saja Pak, lebih cair, terus dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh anak gitu, mungkin seperti itu Pak. Nanti juga akan ada ice breaking atau permainan-permainan yang memang anak-anak sukai dan relate sama materi yang akan saya bawakan mungkin itu. Menyesuaikan dengan kebutuhan anak, menyesuaikan dengan zamannya, yaitu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kodrat anak dan kodrat zaman. Ya. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Dadang. Setelah ini mungkin nanti kita melaksanakan kegiatan seperti akademik di kelas. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya suasananya lagi dinas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan buat kita.
media sosial ya, penggunaan media sosial dan isu-isu yang sedang hangat atau yang sedang diperbincangkan di minggu-minggu ini ya. Karena kita tahu sendiri ya, ada isu yang lagi hangat sekarang ya, itu kaitannya dengan media sosial juga ya, jadi berkaitan ya, yaitu tentang konten pornografi ya. Ini nyambung kemana-mana nanti ya, nyambung kemana-mana antara pornografi terus bullying juga, karena si pelakunya biasanya kalian kan kena bullying diri ya. Nah itu tugas kita semua, bagaimana melindungi si korban atau si pelakunya itu sendiri untuk tetap sekolah dengan nyaman di SMP 2 Tanjung Sari ya. Baik, kalian sebagai peserta pilihan ya atau siswa pilihan, bagaimana caranya kalian menunjukkan sikap kepedulian kalian terhadap teman-teman kalian yang terkena masalah, salah satunya masalah yang sedang hangat yang kita perbincangkan minggu ini ya. Bagaimana caranya kita tidak menghakimi mereka ya, tidak menghakimi dia ya. Karena kenapa? Kita bayangkan ketika kita berada di posisi sudah baik 100%, tidak pernah melakukan kesalahan, boleh kita menghakimi mereka ya. Jika kita masih punya kesalahan ya, kita hidup belum benar, belum tentu benar, maka kita tidak punya hak untuk menghakimi mereka ya. Itu ya tentang isu yang sedang hangat. Terus yang keduanya ini nyambung juga ya, untuk penggunaan media sosial ya, bahwa media sosial itu ya sangat berbahaya ya, seperti pisau katanya, ada yang tajam ada yang tumpul gitu ya. Jadi ketika disalahgunakan ya, itu akan berbahaya baik pada diri kita dan orang lain ya. Contoh kasus ya, mungkin kasus yang kemarin sempat viral ya, itu juga dari media sosial ya, dari media sosial Facebook ya. Beliau mengupload atau mengirim foto kepada temannya ya. Ketika sudah dikirim, itu artinya kita bisa menghapus itu, tapi si pemilik atau si penerima itu bisa meng-capture ya, atau screenshot. Artinya ya, ketika kalian mau melakukan sesuatu, pikir dua kali ya, pikir akibatnya, apa yang akan terjadi ya. Coba kalian bayangkan ya, ketika kalian mengirim foto sesuatu kepada teman kalian, oke, kalian sudah menghapusnya, tapi teman kalian sudah meng-screenshot atau meng-capture foto tersebut, itu ada kemungkinan akan abadi ya. Yang penerima dikirim lagi ke temannya, temannya dikirim lagi ke temannya, temannya lagi dikirim lagi ke temannya. Akhirnya semua jadi punya foto tersebut, akhirnya menyebar lah ya. Makanya ketika bermedia sosial, tolong diperhatikan lagi ya, dampak dari apa yang kita lakukan di media sosial ya. Itu tentang media sosial ya. Terus yang selanjutnya ya, ini masih dampak tentang media sosial juga ya. Kalian sebagai siswa-siswi SMP 2 Tanjung Sari harus pintar-pintar menggunakan media sosial ya, karena akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di media sosial ya. Bahkan bukan hanya di sekolah kita saja ya, mungkin kalian juga sudah pernah mendengar ya, ada di SMP lain di Tanjung Sari juga ada kasus yang serupa gitu ya. Terus di SMA, sebelumnya di SMA juga ya, ada kasus yang serupa juga, itu di media sosial juga. Bahkan tawuran pun sekarang sudah melalui media sosial untuk perencanaannya ya. Bahkan ada yang dari IG jadiannya, terus live streamingnya di IG juga, di TikTok dan lain sebagainya ya. Itu sangat berbahaya sekali. Kalian sebagai generasi penerus harus bisa pintar-pintar memilih mana yang baik dan mana yang ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kalian cerna dengan baik dan bisa dijalankan juga dengan baik ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih juga tadi sudah melakukan kegiatan observasi saya untuk supervisi kelas gitu ya, dan tadi yang sudah pada lakukan di dalam kelas sungguh sangat luar biasa.
saya juga bisa banyak belajar dari apa yang Pak Dadang ajarkan kepada anak-anak. Banyak hal-hal baru yang bisa saya pelajari di sana, dan juga terlihat anak-anak juga happy ketika Pak Dadang mengajar di kelas gitu. Nah sekarang bagaimana Pak Dadang perasaannya nih, udah selesai mengajar dan tadi di observasi seperti itu? Tidak Pak, terima kasih juga. Saya cukup senang ya, sudah di observasi tadi ya. Mungkin apa ya? Mungkin masih banyak kekurangan juga tadi ya Pak. Masih banyak kekurangan yang pastinya saya juga ingin ada masukan gitu ya, dari mereka. Apa saja sih? Karena kita kan nggak bisa nilai diri sendiri ya Pak. Harus ada orang lainnya. Itu makanya juga butuh penilaian dari Bapak. Jadi saya itu kurangnya dari mana? Dari segi apa? Mungkin dari bahasa atau intonasi atau kecepatan gitu. Ya, siap. Intinya Pak Dadang ingin mengetahui ya tujuan, berarti tujuan umum Pak Dadang sekarang kita berkomunikasi kayak ini, berarti kita berdiskusi dalam rangka ingin ada perbaikan untuk pembelajaran kelas, karena seperti patah bahwa hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Karena hari ini Pak Dadang udah melakukannya, saat ini udah lebih baik daripada hari ini. Namun ya sebagaimana yang kita ketahui juga, saya bukan memberi solusi lah, kita cari solusi bersama-sama gitu ya Pak Dadang. Nah menurut Pak Dadang sendiri dari tadi yang Pak Dadang tampilkan, apa nih yang masih mengganjal, apa yang perlu diperbaiki, kira-kira bagian mana atau apa? Mungkin titik fokus saya mungkin ya Pak, jadi ya. belum bisa terbagi gitu kan, karena di kelas itu kan siswa itu beragam ya Pak. Iya. Beragam, ada yang introvert, extrovert. Nah yang susah itu kan kita membangkitkan semangat orang-orang yang introvert gitu ya, yang tidak berani berbicara. Itu saya masih punya kesulitan supaya anak itu bisa berani berbicara ataupun sekedar hanya bertanya gitu apa yang mereka tidak ketahui, karena anak-anak introvert itu susah. Nah mungkin saya juga butuh solusi nih, gimana sih seperti solusinya dari Bapak untuk membangkitkan semangat anak-anak introvert supaya lebih aktif lagi di kelas. Betul ya Pak Dadang ya, yang namanya siswa introvert itu kadang mereka seolah-olah menutup diri gitu ya. Ibarat kita mau bertamu, mereka mengunci pintunya gitu ya. Namun ya mau nggak mau kita menerima di sini kan nggak eksklusif gitu ya. Kita pendidikan inklusi artinya kita mendidik semua peserta didik dengan berbagai macam sifat mereka, karakteristik mereka, latar belakang mereka ya kita terima. Apalagi di sekolah negeri di sini yang mau nggak mau ketika masyarakat mempercayakan kepada kita ya harus dididik dengan baik. Nah berarti titik permasalahan itu ada di peserta didik yang introvert gitu ya. Apalagi ya kelas juga kan cukup heterogen dan cukup banyak ya di kita, apalagi di kelas tadi di kelas 9 Pak Dadang itu jumlah siswanya juga cukup banyak, lebih dari 32 orang gitu kan, seperti itu. Namun untuk menggali antara introvert dan introvert, apa nih yang udah Pak Dadang lakukan untuk Pak Dadang mengetahui yang mana introvert yang mana extrovert, apa yang udah Pak Dadang lakukan? Pertama sih kita lihat dari tingkah laku anak-anak gitu Pak. Kalau introvert kan lebih banyak diam gitu ya, lebih banyak diam. Di kelas juga mereka kayaknya interaksinya kurang, terus banyak kalah yang sudah saya pilih, oh ini introvert, oh ini extrovert gitu ya. Dari saya juga kan sering kalau bahasa kerennya mesti coaching klinik, tapi kalau saya mah supaya tidak terlalu takut anak-anak bilangnya curhat gitu ya. Kadang mereka juga disuruh curhat itu kadang-kadang susah gitu Pak, susah gitu curhat. Tapi kalau untuk supaya mereka mau curhat itu Pak, supaya mau coaching klinik bareng guru BK-nya itu harus seperti apa sih metode yang harus dilakukan gitu? Karena ya berarti Pak Dadang udah mengetahui nih ya, tadi udah observasi itu luar biasa, artinya udah bisa mengetahui mana yang introvert dan extrovert aja itu udah bagus gitu ya. Jangan sampai kita salah memperlakukan, memperlakukan yang introvert pakai pendekatan yang extrovert gitu ya, yang introvert yang extrovert pakai pendekatan introvert. Artinya satu tuh dari segi identifikasi Pak Dadang untuk memisahkan introvert dan extrovert itu udah bagus, artinya udah ada. Ya seperti yang kita ketahui lah, anak-anak itu perlu pendekatan yang berbeda. Nah sejauh ini pendekatan seperti apa yang udah Pak Dadang lakukan pada anak-anak? Kalau pendekatan sih saya lebih masuk ke dunia mereka Pak. Mereka senangnya ini ya saya deketin itu gitu. Misalkan anak laki-laki senangnya futsal,
oke, saya masuk ke dunia mereka gitu. Terus ada anak-anak juga yang senangnya itu konten, kalau saya masuk untuk ke dunia konten gitu. Terus ada yang senang apa ya, saya berusaha masuk ke dunia mereka gitu. Saya jadi anak kayak anak-anak pada umumnya gitu juga, jadi apa ya namanya ya, kayak jadi menyesuaikan lah sama anak-anak gitu. Itu luar biasa tuh beneran gitu. Iya. Itu bisa menjadi salah satu bagian dari solusi ya. Artinya udah bukan lagi dari saya. Artinya dengan pendekatan Paredang yang seperti itu, kalau bahasa Ki Hajar Dewantaranya itu pada anak ya. Kita menyesuaikan dengan zamannya ya, dengan eranya anak-anak gitu. Kita nggak bisa mendidik anak era milenial dengan anak kolonial kan, artinya Paredang udah bagus gitu kan. Dengan pendekatan seperti itu saya yakin yang introvert juga pasti udah mulai terbuka kan. Iya. Gitu. Jadi mungkin ya pendekatan seperti ini tinggal dibagi gitu kan. Dan kurang lebihnya ya apa yang Paredang lakukan juga itu merupakan sebuah pembelajaran berdiferensiasi. Udah disesuaikan dengan kebutuhan anak gitu. Anak yang butuh dengan audio, Paredang masuk ke dunia audionya. Anak yang butuh dengan kinestetik, yang senang dengan olahraga, ke dunia itu juga udah menjadi bagian solusi. Kemudian kira-kira menurut Paredang apa lagi nih yang Paredang belum lakukan yang menurut Paredang bisa untuk menggali potensi yang introvert itu tadi gitu? Kayaknya saya belum pernah mencoba tes minat bakat ya ini belum pernah saya lakukan, tapi udah ada planning buat kesana gitu. Jadi supaya anak-anak introvert itu lebih mengenal dunia luar gitu ya, dunianya sendirilah minimal gitu ya, supaya mereka bisa menggali potensi apa yang mereka punya gitu ya. Mungkin itu sih yang belum saya lakukan, itu melakukan tes minat bakat anak. Ya pasti pasti ada perbedaan juga tuh nantinya ya, yang extrovert minatnya kemana, introvert minatnya kemana. Jadi pendekatan diferensiasinya lebih banyak tuh, salah satu melalui minatnya, salah satu juga melalui kesukaannya tadi. Itu menurut saya itu menjadi rencana aksi Paredang yang bagus, satu solusi yang nanti mungkin kedepannya hari esok bisa Paredang laksanakan. Nah terakhir tadi rencana aksi yang terakhir, sekarang kira-kira Paredang berkomitmen nggak tanggung jawab dengan apa yang sudah Paredang rencanakan untuk kebaikan anak, tentang yang tadi anak-anak yang introvert ini agar menjadi lebih baik. Nah, gimana nih kira-kira nih komitmen Paredang terhadap perbaikan pendekatan Paredang terhadap anak-anak introvert? Komitmennya sih karena sesuai asas BK ya Pak. Saya tuh memberikan 100% yang saya bisa buat anak-anak gitu ya, terutama buat menunjang masa depannya gitu ya. Meskipun kita tidak bisa menjamin masa depan mereka, tapi kita insya Allah bisa menemani atau sekedar membantu mereka untuk menghadapi nanti masa depannya gitu, seperti itu. Luar biasa, itu sebuah komitmen yang memang digali dari nurani yang terdalam ya. Saya yakin dengan komitmen seperti itu Paredang pasti bisa melaksanakan apa yang sudah tadi direncanakan. Terus apa yang menjadi tujuan Paredang tadi, permasalahan tadi udah nggak menjadi masalah Paredang di pembelajaran berikutnya. Nah, kira-kira nih sekarang bagaimana perasaan Paredang nih? Alhamdulillah sekarang sudah lumayan lega gitu ya. Tadi kekurangan saya, terus apa yang harus saya perbaiki sudah mendapatkan solusi ya. Kita bertukar pikiran apa yang harus saya lakukan ke depannya seperti apa. Alhamdulillah ya, setelah kita berdiskusi ini saya mulai tercerahkan kembali. Siap. Terima kasih Paredang. Alhamdulillah vaksin kali ini tujuan tadi sudah disampaikan, identifikasi tadi saya sudah menunjukkan, kemudian rencana aksi juga Paredang sudah sampaikan, dan tanggung jawab juga Paredang sampaikan juga tanggung jawab. Jadi alur ceritanya kita udah mulai udah terlaksana gitu ya. Jadi sekali lagi saya doakan mudah-mudahan, dan bukan hanya mendoakan, saya juga yakin dan percaya, apalagi Paredang sendiri harus yakin dan percaya juga. Saya yakin dan percaya Paredang bisa menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran seperti ini. Itu saja mungkin Paredang untuk coaching kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sekali lagi ini perbaikan untuk kita semua, dan untuk Paredang, untuk saya juga karena kita harus berpihak pada anak. Itu saja, kemudian mohon maaf bila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.